Ya, untuk pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah sistem operasi. Dan tidak lupa saya menyapa kepada dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Muhammad Ikhwan Saputra. Saya akan mempresentasikan hasil UAS yang telah saya kerjakan. Itu ini, dan nomor satu, apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. Ya, sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komputer, komponen komputer lainnya ialah perangkat desa, perangkat lunak aplikasi, dan para pengguna. Ada juga pengertian lain sistem operasi adalah sistem perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk perangkat komputer yang berjalan di latar belakang. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama. Sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Soal nomor 2, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Yaitu sistem operasi open source menyediakan pengembangan yang bebas bagi penggunaannya. Nah, hal ini ditetapkan dengan terbukanya akses untuk source code sistem operasi. Nah, ini untuk penjelasannya. Ada beberapa juga contoh sistem operasi open source. Pertama Linux dan kedua BSD Unix. Terus selanjutnya sistem operasi closed source sendiri tidak menyediakan akses code. Sistem operasi closed source sendiri tidak menyediakan akses source code dan hanya menyediakan model binary. Nah, ini selanjut penjelasannya dengan contohnya sistem operasi closed source itu Windows dan Macintosh. Yang soal ketiga adalah gambarkan skema dasar sistem komputer. Nah, ini ya, yang dilihat dari skemanya ini. Penjelasannya di sini dari komponen. Substansinya komponen komputer, pemroses, memori, perangkat masuk dan keluaran, interkoneksi antar komponen, eksekusi instruksi, model eksekusi instruksi. Nah, ini komponen sistem komputer, prosesor, memori, nah, perangkat masukan dan keluaran, interkoneksi antar komponen. Nah, ini penjelasannya. Yang keempat, yang keempat jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Ini pengertian pertama, perangkat input komputer adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data-data dan memberikan perintah pada komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut. Yang kedua, perangkat output merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk pengguna. Tiga,
Untuk proses merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data serta operasi aritmatik yang dilakukan pada data. Nah, ini untuk memori, memori adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Nah, ini untuk memori ada 4 jenis berbeda beserta penjelasannya ini ya. Pertama, RAM, ROM, sekunder, hard disk, USB. Ini penjelasannya. Nah, ini saya akan yang terakhir nomor 5, langkah-langkah untuk menginstal Windows 10. Nah, ini langkah-langkahnya, ada penjelasan di sini. Ini langkah-langkahnya. Ya, saya akan bacakan. Pertama, masukkan media installer Windows 10 yang kamu gunakan. Pasti satu DVD, 2 pilih language to install, TM currency format, dan keyboard or input method. Jika sudah, klik next. Terus ketiga, lalu klik install now. 4, nomor 4, setup is starting. Tunggu prosesnya sampai berlanjut pada tahap berikutnya. Selanjutnya, masukkan serial number yang kalian miliki. Jika kalian tidak mempunyainya, klik skip aja. Pada bagian ini kalian bisa menyesuaikan Windows 10 yang akan kalian install. Sesuaikan dengan pilihan atau kebutuhan kalian masing-masing ya. Jika sudah, klik next. Kemudian beri centang pada opsi I accept the license terms. Lalu klik next. Pada bagian ini terdapat 2 pilihan, yaitu upgrade dan custom. Mari kita akan menginstal ulang komputer atau untuk kita, maka saya pilih custom. Lalu kita akan lanjut pada bagian pembagian partisi. Penting di sini saya harap kamu berhati-hati betul, khususnya untuk yang masih pertama kali, karena jika salah bisa-bisa data kamu bakal hilang. Karena itu jangan lupa backup data sebelum install ulang komputer atau laptopnya. Selanjutnya adalah rasakan proses pengalokasian file-file Windows dari media installer ke hard disk. Tunggu sampai proses selesai. Nanti komputer akan minta merestart sendiri. Klik saja restart now. Nah, hampir selesai. Tinggal step menuju desktop Windows 10. Kemudian masukkan serial number jika diminta. Jika mau punya, klik saja do this later. Terus pilih I own it. Kemudian klik next. Buat akun untuk komputer kamu, masukkan username, password, dan PIN untuk mengingat jika lupa password. Dan sampai karena lupa dan harus format data. Ya, jika sudah, klik next. Tunggu prosesnya sebentar, tidak lama kemudian kamu akan masuk ke desktop Windows 10. Selamat, kalian sudah berhasil install Windows 10 di komputer atau laptop. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil yang soal nomor 5 ini. Nah, di sini step by step. Sistem operasi Windows. Pengertian Windows sendiri adalah Windows 10 adalah sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai keluarga sistem operasi Windows NT. Nah, ini diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014. Rilis 29 Juli 2015 dan November 2015. Selanjutnya, tutorial instalasi Windows 10 ini ya.
Nah, di sini nanti kan ada tutorial setelah dimasukkan flash disk atau DVD dari Windows tersebut. Ada tampilan ini atau pada operating sistem pilih Windows 8 bit 1 yang 64 bit atau ada yang 32 bit. Nah, ini jalannya selanjutnya atur jumlah RAM. Kalau digunakan tidak melebihi separuh dari RAM di PC ya. Ini next. Nah, ini pada bagian hard drive pilih untuk membuat virtual hard drive untuk tipe hard drive. Ini tampilannya. Ya. Nah, ini untuk membuat misalnya storage virtual machine, tapi sarankan gunakan tidak kurang dari 20 GB. Selanjutnya mesin ini lanjut. Nah, ini untuk lanjutannya. Nah, ini proses install akan dimulai. Tampilannya lanjut. Ini tahap selanjutnya next. Ini akan muncul pilihan upgrade atau custom, pilih custom install. Apply OK. Lanjut. Sampai pilih partisi dan klik next. Hingga proses instalasi selesai. Nah, di sini sudah hampir selesai ya. Nanti akan untuk mendapat feedbacknya ya dari hasil instalasi. Setelah selesai. Untuk kelebihan Windows 10 yang bisa menampilkan beberapa fitur dalam satu layar. Keunggulan dalam hal tombol start menu, bisa diinstal semua perangkat. Keunggulan dalam hal teknologi, ada kekurangan juga. Untuk model belum sempurna, Windows 10 masih belum selesai, bisa digunakan untuk penggunaan. Masih terdapat banyak perubahan. Oke, terima kasih dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nah, dari hasil presentasi saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna bagi yang lain. Terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang sengaja maupun tidak sengaja tidak berkenan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya hasil presentasinya. Saya ulang lagi, demikian presentasi saya yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.